Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Farhan Haniful Maula dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 6, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hai, halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum lanjut ke pembelajaran, kakak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, alhamdulillah hadir semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang sikap kepahlawanan. Indonesia mempunyai pahlawan nasional yang berjuang untuk membuat dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Siapa saja mereka dan apa yang telah mereka perjuangkan, serta sikap apa yang dimiliki oleh mereka. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa dulu yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para perjuangan dari masa penjajahan. Mari kita baca yang berjudul Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara pasti mempunyai pahlawan. Ia melakukan sesuatu yang berani dan selalu membanggakan negaranya. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaannya. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita. Mereka bukan hanya mengorbankan harta tetapi jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengembangkan pendapat. Sekarang, kamu akan mengenal pahlawan nasional Indonesia dan bagaimana perjuangan Indonesia. Pertama, ada Raja Sisingamangaraja 12 dengan nama lengkap Patuan Besbosar Ompu Pulau Batu Sinambela. Ya, ini ini fotonya Sisingamangaraja 12. Beliau lahir 18 Februari 1845 dan beliau wafat tanggal 17 Juni 1907. Beliau ini seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, dan perjuangan yang berperang dan salah satu pejuang yang berperang melawan Belanda. Yang kedua ada Raden Dewi Sartika. Beliau lahir 4 Desember 1884 dan beliau wafat 11 September 1947. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Pada tanggal 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah Raden Dewi Sartika berkembang sangat pesat sekali. Namun pada masa penjajahan Jepang membuat sekolah tersebut mengalami krisis keuangan dan peralatan. Yang ketiga ada Cut Nyak-Dien, lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh 1848 dan beliau wafat di Sumedang, Jawa Barat 6 November 1908, dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Itu Bendara Pangeran Harya Dipanegoro atau biasa sering kita kenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Beliau lahir 11 November 1785
dan wafat 8 Januari 1855. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi mencapai 25 juta gulden. Yang kelima yaitu ada Pangeran Antasari. Beliau lahir di Kayutangi, Kesultanan Banjar tahun 1809, meninggal di Bayan Begok, Hindia Belanda 11 Oktober 1862, dan beliau dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar dengan menyandang gelar Panembahan Amirul Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati atau gubernur penguasa wilayah Dusun Atas, Kapuas, dan Kabayan, yaitu Tumenggung Surapati atau Tumenggung Pati Jaya Raya. Yang keenam ada Silas Papare yang dari Papua, lahir tanggal 18 Desember 1918 dan wafat pada 7 Maret 1979. Beliau adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan menjadi salah satu kapal perang korvet kelas Parcim TNI KRI Silas Papare dengan nomor lambung 386, dan nama beliau juga diabadikan menjadi nama Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara di Sentani Jayapura menjadi Lanut Silas Papare Jayapura. Nama beliau juga diabadikan sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Silas Papare yang berada di Jalan Diponegoro dan Pangkalan TNI AU Silas Papare. Sedangkan di kota Nabire, nama Silas Papare dikenang dengan wujud nama jalan. Itu ada Kapitan Patimura. Beliau adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertanian dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin langsung oleh Kapten Patimura berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap oleh Belanda. Pada tanggal 16 Desember, Patimura dihukum mati di tiang gantungan. Baik adik-adik, ada beberapa sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil atau kita pelajari. Yang pertama yaitu rela berkorban. Maksudnya rela berkorban itu seperti apa? Yang berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharap pujian, imbalan pada orang lain maupun negara. Yang kedua yaitu berjuang tanpa pamrih. Yang ketiga, kesatria.
Maksudnya apa ksatra ini? Berani mengakui kesalahan bila salah dan bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Yang keempat, berani dalam membela kebenaran. Yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam, berperilaku terpuji. Maksudnya bagaimana? Segala tindakan perilaku, tutur kata dapat dijadikan contoh orang lain. Beberapa sikap kepahlawanan yang ada dalam masyarakat kita. Contohnya yang pertama, membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu. Yang keenam, menjunjung tinggi gotong royong. Nah, ini yang sering kita lakukan, yaitu gotong royong. Yang ketujuh, memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedelapan, totalitas dalam mengabdi kepada negara. Oke, baik. Mungkin itu saja yang kita pelajari tentang pahlawan. Ada yang tahu Bung Tomo? Iya, betul. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat para pemuda Indonesia untuk berjuang mengalahkan penjajah dan mengusir para penjajah dari tanah NKRI ini. Karena itulah beliau dijuluki sebagai pahlawan nasional. Nah, ada yang unik dari Bung Tomo ini, beliau memiliki mobil berjenis Opel Kapitan. Ada yang tahu apa yang beda dari mobil Bung Tomo dan mobil zaman sekarang? Oh iya, betul, dari spion atau kaca spion. Di mobil Bung Tomo itu hanya memiliki satu di dalam mobil, dan mobil zaman sekarang mempunyai spion di kanan dan kiri. Oleh karena itu kita akan mempelajari tentang cermin. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang cermin. Yang pertama ada cermin datar. Contohnya seperti ini ya, cermin datar. Dan bayangan dihasilkan juga bayangan yang terjadi sama besar dan dengan benda. Yang kedua, jarak benda dengan jarak bayangannya itu sama. Bayangan cermin datar tertukar sisinya, artinya misalkan kita bercermin di cermin datar, bagian kanan di kita dan bagian kiri di cermin datar. Yang keempat atau terakhir, bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Yang kedua, yaitu ada cermin cembung, contohnya sendok bagian luar, yang ini nih, bagian luar, dan bayangan yang dihasilkan. Sifat bayangan pada cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Contohnya seperti ini, kita berkaca di cermin cembung akan tegak, tapi badan kita lebih kecil daripada cerminnya. 3. Ada cermin cekung, yaitu bagian dalam sendok. Contohnya bagian dalam sendok. Kenapa pakai contoh sendok? Karena sendok yang paling mudah ditemui di rumah. Nanti ketika pulang ke rumah kalian bisa mencobanya ya, cermin cembung dan cermin cekung. Bayangan cermin cekung yang dapat dihasilkan yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Contohnya seperti ini, ada nyata tapi terbalik, kepala kita di bawah itu, dan diperbesar, kita lebih besar daripada aslinya. Jika benda agak jauh, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Semakin kita jauh bercermin pada cermin cekung akan semakin kecil dan juga semakin jauh dan semakin terbalik. Contohnya seperti ini. Ini cermin cekung dan ini cermin cembung. Oke, baik anak-anak, semoga pada pembelajaran kali ini bisa dipahami, bermanfaat untuk kita semua, dan mudah dimengerti oleh kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.